Hujan yang begitu deras mengawali sebuah transaksi jual beli antara seorang gadis cantik dengan segerombolan para geng vampir. Ketua vampir Pangeran Muda Kasaf dan asistennya Prada malam itu sedang membeli sebuah gereja yang nantinya akan dibuat markas atau tempat tinggal para vampir. Namun saat transaksi sedang berlangsung, si gadis penjual tiba-tiba tergigit nyamuk hingga berdarah. Dan hal itu membuat kedua prajurit vampir haus dan keluar taringnya setelah melihat darah di leher gadis tersebut. Akan tetapi semua itu tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lantaran Pangeran Kasaf memberikan instruksi agar tidak menggigit dan menghisap darah manusia. Karena vampir modern lebih memilih meminumnya bukan menggigit dan melukai si korban. Dan inilah awal muawal film dimulai. Berawal dari sebuah stasiun yang mana pada malam itu nampak sepasang tim pemburu vampir sedang asik menunggu mangsa sambil minum vaksin. Tak berselang lama tiba-tiba kereta datang dan ditandai beberapa codot yang mengikutinya. Mereka pun mencoba memeriksa beberapa gerbong kereta dan ternyata benar di salah satu gerbong nampak segerombolan orang-orang yang sudah terpapar virus vampir. Dalam sekejap para vampir menyerang mereka dan aksi baku hantam pun tak terhindari. Tim pemburu vampir bekerja sama dan berhasil menyingkirkan orang-orang yang terpapar virus vampir dengan senjata pedang pembunuh naga yang mereka gunakan. Namun sialnya mereka dikejutkan oleh kedatangan sesosok ketua vampir yang bergelantungan seperti layaknya Batman. Ketua vampir tersebut mengeluarkan auman keras dan berubah menjadi kuat. Mereka pun bertarung dengan sekuat tenaga dan imunitas tubuh yang sudah meningkat. Namun apalah daya, Lila tertendang dan terluka akibat sabetan pedang milik ketua vampir. Dan ketua vampir tersebut kabur bagaikan sapuan angin. Alhasil Lila terbunuh dan harus mencari rekan baru lagi. Di lain waktu nampak sepasang kekasih sedang makan malam di sebuah resto siap saji. Si wanita tersebut adalah Bobo yang sebenarnya adalah pelakor, yang mana si cowok adalah kekasih si Helen. Pantang bagi mereka untuk menyebut nama Helen di saat-saat sedang berkencan dengan yang lain, karena hal itu dapat membuat huru-hara yang berkepanjangan. Benar saja tiba-tiba Helen muncul bak jin yang dielus dari cangkangnya lantaran Bobo dengan sengaja menyebut namanya Helen. Helen pun datang membawa sebuah gunting karena si cowok berjanji kalau mengulang perselingkuhannya akan memotong anu miliknya. Alhasil mereka pun kabur meninggalkan Helen. Helen yang kesal dan sedih mencoba meminta anggur merah milik kedua vampir yang kebetulan sedang nongkrong di situ. Alhasil, Prada dan Kasaf tidak memperbolehkannya karena minuman tersebut yang tak lain adalah darah. Melihat Helen memaksa, mereka pun memperbolehkan Helen meminumnya tanpa dia tahu kalau yang diminum bukanlah anggur merah. Kasaf nampak terkesima melihat Helen minum dan bercerita sambil menangis serta tertawa tentang masalah yang menimpanya. Kasaf pun berkenalan dan meminta nomor WhatsApp milik Helen sebelum pergi dari resto tersebut. Sesampainya di rumah, Prada mencoba menasihati Kasaf agar tidak jatuh cinta kepada manusia. Karena mustahil bagi manusia untuk menerima vampir. Tapi apa mau dikata, Kasaf sudah terlanjur jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Helen. Dan dia berdalih stok minuman masih banyak karena setiap minggu ayahnya selalu kirim gosen untuknya. Singkat cerita, Kasaf menelpon Helen dan tak dihiraukannya karena malam itu menunjukkan jam 2 pagi. Hingga Kasaf mengirimkan foto melalui WhatsApp-nya. Pagi pun tiba dan Riff harus pergi ke bandara untuk menjemput Gypsy sebagai pasangan tim pemburu vampir barunya, menggantikan posisi Lila yang gugur saat di awal film tadi, hingga Riff berjuang sendirian dalam 5 tahun belakangan untuk memburu vampir, dan tak tanggung-tanggung Riff sudah membasmi sekitar 123 vampir dalam pemburuannya. Singkat cerita, Riff memberikan briefing kepada Gypsy agar selalu patuh dalam peraturannya. Sebelum beraksi, mereka harus meminum darah vampir sebagai vaksinasi untuk kekebalan tubuh mereka, dan vaksin tersebut hanya bertahan 1,5 jam saja. Setelah itu mereka harus minum penawarnya, jika tidak mereka akan menjadi vampir dan harus dibunuh walaupun terasa tak manusiawi. Sedangkan di atas loteng, Helen yang tak lain adalah adik kandung Riff sedang membuang beberapa hadiah dari kekasihnya yang kebetulan sudah meninggalkan dirinya. Gypsy yang awalnya ingin berkenalan dengan Helen tiba-tiba berubah jadi baku hantam kecil-kecilan lantaran mengambil salah satu boneka milik Helen. Baku hantam terjadi hingga Helen menendang boneka dan jatuh tepat ke dalam kantong sampah. Helen pun berselebrasi layaknya binaragawati. Baku hantam masih terus berlanjut hingga mereka terpaksa berhenti akibat Riff melerainya.
Malam pun tiba dan Sapa Sinis masih terpampang di raut wajah mereka. Helen yang kesal mencoba menelpon Kazaf dan malam itu Kazaf menghiburnya hingga mereka terbuebak jatuh cinta pada manusia pada umumnya. Namun tiba-tiba Helen meminta Kazaf untuk menemuinya esok nanti dan hal itu membuat Prada harus menasihati Kazaf agar membatalkan pertemuannya karena bagaimana mungkin vampir keluar pada waktu siang hari. Di sisi lain, Riff dan Gipsy sedang tengah asik berburu vampir di sebuah klub malam. Namun naas mereka kecolongan dan vampir sudah menggigit salah satu pengunjung di sebuah gang yang berdekatan dengan klub malam tersebut. Dan vampir tersebut kabur saat mengetahui dirinya sedang dalam bahaya. Riff segera memantau tugasnya dan ternyata vampir-vampir tersebut berasal dari daratan Eropa yang sangat jarang masuk ke wilayah Cina. Dan ketua vampir yang masih tersisa adalah Pangeran Muda Kazaf dan ketua vampir Eropa yang membunuh Lila di awal film tadi. Dan informasi menunjukkan tentang kitab di dalam peti peninggalan nenek moyang vampir yang berisikan darah vampir terkuat. Bagi vampir yang bisa membuka dan meminum darahnya, maka vampir tersebut bisa keluar pada waktu siang hari. Dan semua itu tertuju kepada Pangeran Kazaf yang saat ini tengah asik berdua dengan Prada, dan malam itu mereka membuat racikan dari bahan-bahan peninggalan nenek moyang mereka, termasuk dengan serbuk petasan untuk dijadikan masker tubuhnya agar terlindung dari terik matahari yang bisa membakar tubuh vampir tersebut. Pagi pun tiba dan mereka bertemu di sebuah pesisir pantai. Gipsy nampak kesal lantaran penampilan Kazaf yang tak seperti biasanya. Mereka berdebat kecil-kecilan hingga Kazaf berdalih kalau dirinya alergi dengan sinar matahari. Mereka pun berdamai dan pergi ke tempat acaranya pernikahan Jackie Chan yang kebetulan tak jauh dari tempat mereka berkencan saat ini. Dan salah satu pengunjung heran melihat pacarnya Helen yang berkulit sawo matang dan begitu berminyak sekali. Akad nikah akan segera dimulai, namun sial si mempelai wanita justru menghilang dari pandangan mereka. Dan ternyata Jackie dikejutkan oleh salon istrinya yang sedang nongkrong bersama teman-temannya. Celakanya si mempelai wanita ini teler akibat beberapa cangkir anggur merah yang ditenggaknya. Jackie semakin panik setelah salah satu sahabatnya mengabarkan bahwa cincin kawin 4 karat yang dia pesan ternyata hilang. Jackie pun sedikit kesal karena sebentar lagi akad nikah akan segera dimulai. Di sisi lain, Helen dan Kazaf nampak menikmati beberapa hidangan yang belum tentu Kazaf sukai sambil menunggu prosesi pernikahan dimulai. Singkat cerita, akad nikah mulai digelar dan tak butuh waktu lama Helen memberikan cincin milik Kazaf yang terlihat cukup aneh bagi si mempelai wanita. Namun tak disadari bekas cincin membuat jari Kazaf sedikit terbakar oleh paparan sinar matahari dan sesi bersulang dimulai. Namun Jackie tak menginginkan calon istrinya minum lagi lantaran sudah banyak minum anggur merah yang dia tenggak tadi, dan hal itu membuat acara semakin alot hingga terjadilah sedikit kekisruhan. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang pria misterius yang mengerayu si mempelai wanita. Namun naas hal itu membuat pria misterius tersungkur akibat tendangan halilintar si mempelai wanita. Sontak membuat Jackie bangga dan mengundang tawa bagi para pengunjungnya. Acara pun selesai dan Helen bersama Kazaf memilih untuk pulang. Namun di sela-sela perjalanan tiba-tiba tubuh Kazaf mulai terbakar akibat terlalu lama kena paparan sinar matahari. Malam pun tiba di mana Riff dan Gipsy sedang mengawasi gerak-gerik kedua vampir yang berada tak jauh darinya. Seperti biasa, Riff meminum vaksin sebelum berburu vampir. Aksi kejar-kejaran terjadi di sebuah gang sempit hingga adu fisik pun tak terhindari. Namun sial, pedang yang digunakan Riff tak mampu menebas tubuh vampir tersebut. Vampir mencoba kabur namun Riff berhasil menangkap dan mengikatnya dengan tambang yang melilit di sekujur tubuhnya. Dan sialnya, Gipsy yang ingin melakukan tugas pertamanya malah tersangkut di sela-sela lehernya Riff. Akibat peristiwa itu membuat vampir kabur dan melarikan diri. Tugas pun gagal dan mereka harus buru-buru minum penawar vaksin. Namun apalah dikata, penawar yang diminum oleh Riff justru salah bawa dan tertukar dengan perasa kue milik Helen. Di sisi lain, Helen berkunjung ke markas di mana Kazaf saat ini tinggal dan diam-diam Helen membuntuti keberadaan Kazaf saat ini. Sedangkan Prada nampak haus akan darah manusia yang kebetulan stok darah mereka mulai menipis saat ini.
Singkat cerita, mereka pun masuk dan berkunjung ke kamar Kasab. Betapa terkejutnya Helen yang melihat peti mati yang sudah disulap oleh Kasab menjadi kamar tidur super kelas dengan fasilitas AC dan beberapa fitur lainnya. Hari mulai larut malam dan Helen pun pamit undur diri dengan ditandai cium mesra tepat di bagian pipi kiri. Dan sekarang kita fokus ke Riff dan Gypsy, di mana mereka sedang berjuang mencari penawar yang sudah menjadi roti. Namun hal itu tidak membuat mereka menyerah begitu saja. Sambil memakan roti, Riff memberikan instruksi kepada Gypsy jika dia berubah menjadi vampir. Riff meminta Gypsy untuk menusukkan pedang miliknya walaupun terasa tidak manusiawi. Singkat cerita, Riff berhasil sembuh dan melewati masa-masa kritis bersama Gypsy. Di lain waktu, Prada mulai panik akibat stok darah yang tersisa hanya 1 sloki, sedangkan Kasab meratapi nasib di sebuah tempat untuk menemui Helen. Mereka pun bertemu dan Kasab ingin memastikan kepada Helen bahwa dirinya sebenarnya adalah vampir. Dan malam itu Kasab terlihat pucat akibat kehabisan stok darah di rumahnya yang mengakibatkan dia tidak makan beberapa hari ini. Sambil teriak dan mengeluarkan taringnya, Kasab menakut-nakuti Helen untuk dimangsanya. Namun sial, Helen menganggap semua itu hanyalah candaan dan Helen berbalik menggigit Kasab. Kasab yang terlalu jatuh cinta kepada Helen memilih untuk tidak memangsa Helen. Alhasil Kasab jatuh pingsan akibat kelaparan yang menghampirinya dan sesekali berucap menginginkan darah untuk makan malam ini. Singkat cerita, Helen membopong Kasab ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan beberapa kantung darah yang Kasab butuhkan saat ini. Dengan penuh ketelitian, Helen berhasil nyomot beberapa kantung darah yang dibawa salah satu perawat rumah sakit. Namun sialnya, mereka diikuti beberapa codot yang mengintainya di luar tadi. Dalam hitungan detik, vampir tersebut mencoba mengejar mereka. Alhasil, mereka berhasil lari dari kejaran vampir tersebut. Namun naas darah yang mereka bawa tergilas pintu lift hingga tak tersisa. Helen yang tak patah akal segera menyusup ke sebuah mobil ambulan yang kebetulan akan dikemudikan oleh Jackie. Dan Helen beralasan kalau temannya sedang sekarat yang harus segera dibawa ke rumah sakit lain. Tak butuh waktu lama, Jackie langsung buru-buru membawa mereka menuju ke sebuah rumah sakit lain, sedangkan Kasab sudah menggigil kelaparan akibat kekurangan darah. Helen pun menawarkan darahnya, namun Kasab menolaknya. Dan di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Jackie dikejutkan beberapa pengendara moge yang mengikutinya. Jackie mencoba bertanya kepada Helen dan menambah kecepatan mobilnya, namun naas tiba-tiba rombongan moge tersebut terbang dan menyerang dari atap mobilnya. Sontak hal itu membuat suster teriak lantaran Jackie keluar dari kemudinya. Adegan ciri khas Jackie Chan pun tersaji saat mengemudikan mobil sambil berlari, dan Jackie berhasil mengambil alih kemudinya kembali. Namun naas, mobil yang mereka tumpangi oleng dan menyenggol kontainer di depannya. Aksi kejar-kejaran terus berlangsung hingga Jackie memberhentikan mobilnya dan bertanya kepada Helen. Dan Helen menjelaskan bahwa orang-orang yang mengejarnya adalah komplotan para vampir. Sontak Jackie pun terjebak dalam perkelahian melawan para komplotan kawanan vampir tersebut. Dan sekarang perawat pun juga ikut jadi incaran oleh salah satu vampir hingga Helen harus mengerahkan segenap tenaganya untuk melawan vampir tersebut. Dan alhasil vampir tersebut jadi bulan-bulanan oleh serangan yang dilakukan Helen. Singkat cerita, baku hantam di antara kedua belah pihak berhenti sejenak ketika Jackie Chan secara tak sengaja menginjak sebuah kantung darah hingga muncrat ke arah vampir, dan mereka berhasil mengelabui vampir tersebut. Pagi pun tiba dan Helen yang mengetahui bahwa Gypsy sedang jatuh cinta kepada kakaknya mencoba untuk membuka obrolan tentang kisah asmara dengan Kasab yang notabene adalah seorang vampir. Dan Helen berdalih bahwa Kasab adalah seorang vampir yang baik dan tidak suka menyakiti pasangannya. Helen pun meminta kepada Gypsy agar kakaknya tidak memburu Kasab dan merestui hubungannya. Dengan rayuan gombal Helen, Gypsy pun dengan senang hati menyetujuinya. Malam pun tiba dan Helen bersiap-siap kencan malam itu juga. Namun Riff, kakaknya Helen, terkejut melihat sebuah cincin vampir milik Kasab yang dulu pernah dipinjam saat pernikahan Jackie.
Helen pun meraihnya dan segera pergi untuk menemui sang pujaan hati. Singkat cerita, mereka pun bertemu di sebuah pasar malam yang tak jauh dari tempat mereka tinggal, dan mereka berdua mengenakan gaun couple ala anak vampir masa kini. Di sisi lain, para vampir Eropa sedang mencari Kazab di sebuah gereja tua tempat dia tinggal saat ini. Kembali ke Riff dan Gypsy di mana mereka sedang berkencan dan melihat tanda-tanda vampir di sekitar mereka. Namun Gypsy mencoba mengalihkan perhatian Riff agar tidak melihat Helen dan Kazab. Namun sial, malam itu Riff mengetahui adiknya sedang berkencan dengan Kazab yang tidak lain adalah seorang vampir. Dan Gypsy mencoba dengan segala cara agar Helen dan Kazab pergi dan terhindar dari pemburuan mereka. Singkat cerita, Riff mengajak Gypsy ke sebuah gereja dan sialnya vampir Eropa yang dulu pernah bertarung di awal film telah berada di dalam gereja tersebut. Dan fatalnya Riff tertusuk tangan besi milik vampir hingga terinfeksi. Di sisi lain, Gypsy sedang mencari Kazab untuk menolong Riff, kakaknya Helen yang sedang dalam bahaya. Singkat cerita, Kazab mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Riff dan Prada, yang saat ini menjadi tawanan vampir Eropa tersebut. Namun naas, Prada gugur dalam sebuah insiden yang menimpanya, sedangkan Riff terpapar virus vampir akibat terjangkit virus tangan besi milik si vampir Eropa tersebut. Riff yang sudah hilang ingatan mencekik Helen dan Gypsy hingga susah bernafas lagi. Dengan berat hati, Riff harus mati di tangan Gypsy yang tak lain adalah rekan sekaligus kekasihnya. Tak butuh waktu lama, mereka pun menyusup dan melawan para vampir Eropa saat proses penarikan batu merah delima oleh si ketua vampir tersebut. Aksi baku hantam di antara mereka semakin sengit dan berjalan dengan alot, hingga mereka berhasil melumpuhkan para komplotan anak buah vampir tersebut dan menyisakan sang ketua vampir yang tengah asik menarik batu merah delima. Namun dengan jurus ala kadarnya, Helen dan Gypsy menggempur habis si ketua vampir tersebut hingga batu merah delima terbelah menjadi dua akibat sabetan pedang milik Gypsy. Dan Gypsy mendapatkan batu merah delima yang lebih besar daripada si ketua vampir. Gypsy pun ikut menelan batu tersebut hingga dia berubah menjadi manusia setengah vampir. Dengan sekali teriakan, semuanya langsung luluh lantah seperti sapuan angin torpedo. Kemudian Helen ikut membantu perlawanan tersebut hingga aksi baku hantam semakin seru dan Helen berhasil menancapkan pedang tepat di area jantung si vampir yang menyebabkan si ketua vampir tersebut terbunuh dengan penuh dramatis. Demikian dan akhir kata film pun selesai.